Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome to my channel. Perkenalkan, nama saya Indri Nur Anissa. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai unsur golongan alkali tanah. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Dan jangan lupa juga untuk like, share, dan komen video ini di bawah. Unsur-unsur golongan alkali tanah merupakan unsur yang terdapat pada golongan 2A pada tabel periodik unsur yang terdiri dari berilium, magnesium, kalsium, strontium, barium, dan radium. Seluruh unsur alkali tanah bisa ditemukan di alam dalam bentuk logam. Pembahasan selanjutnya kita akan masuk pada sumber dan kelimpahan logam alkali tanah di alam. Untuk unsur yang pertama yaitu berilium tidak terlalu familiar karena kelimpahannya yang sedikit dan sebagiannya sulit untuk diekstraksi. Berilium ditemukan dalam jumlah yang kecil sebagai mineral silikat beril dan penasite. Nah, unsur yang kedua yaitu magnesium. Magnesium merupakan unsur ke-6 paling melimpah di muka bumi. Garam magnesium terdapat sekitar 0,13% dalam air laut. Unsur ini dapat ditemukan dalam mineral dolomit, magnesit, epsomit, dan kieserit. Nah, unsur yang ketiga yaitu kalsium atau Ca. Kalsium merupakan unsur kelima paling melimpah di muka bumi, sekitar 4,66%, dan terdapat di seluruh bumi dalam mineral-mineral yang umum, yaitu kalsit dan aragonit. Unsur yang keempat yaitu strontium atau Sr. Strontium ini di alam terdapat dalam bentuk mineral selesit dan mineral strontianat. Strontium juga merupakan unsur ke-15 yang paling melimpah di dalam kerak bumi. Unsur yang kelima yaitu barium atau Ba. Kelimpahan unsur ini ditemukan di alam dalam bentuk mineral barit dan mineral ilerit. Kelimpahan barium adalah 0,0425% dalam kerak bumi dan 13 μg per liter dalam air laut. Sumber komersial utama barium adalah barit, mineral barium sulfat dengan deposit di banyak belahan dunia. Sumber komersial lain yaitu wilerit dan mineral barium karbonat. Pembahasan yang selanjutnya kita akan masuk pada sifat-sifat logam alkali tanah. Yang pertama yaitu sifat fisika, bisa dilihat bahwa jari-jari ionik dan jari-jari atomik dari logam berilium lebih kecil daripada unsur yang lain. Sedangkan untuk titik leleh dan titik didih itu lebih rendah dan lebih besar daripada logam-logam yang lain. Selanjutnya ada sifat kimia dari logam alkali tanah. Yang pertama, kecenderungan hidrasi kristal garam-garamnya semakin meningkat. Yang kedua, kelarutan garam-garam sulfat, nitrat, klorida, dan lain-lainnya adalah meningkat, pengecualian untuk fluoridanya menurun. Kemudian stabilitas termal karbonat nitrat dan peroksidanya meningkat. Dan yang keempat, laju reaksi logam hidrogen meningkat. Berikut ada warna nyala dari logam alkali tanah berdasarkan uji nyala yang telah dilakukan. Warna nyala berilium berwarna putih, magnesium putih cemerlang, kalsium merah bata, strontium merah crimson, dan barium hijau apel. Pembahasan selanjutnya kita akan masuk pada reaksi-reaksi pada logam alkali tanah. Reaksi yang pertama yaitu reaksi logam alkali tanah dengan air, di mana kalsium akan bereaksi dengan air, kemudian menghasilkan kalsium hidroksida dan gas hidrogen. Reaksi yang sama juga terjadi pada logam strontium, barium, dan radium, kecuali pada logam berilium yang tidak dapat bereaksi dengan air, sedangkan logam magnesium bereaksi sangat lambat dan hanya dapat bereaksi dengan air panas. Kemudian reaksi logam alkali tanah dengan oksigen, di mana dengan pemanasan, barium dan magnesium dapat bereaksi dengan oksigen. Oksida barium dan magnesium yang terbentuk akan menjadi lapisan pelindung pada permukaan logam, kemudian barium dapat membentuk senyawa peroksida, yaitu BaO2. Pembakaran magnesium di udara dengan oksigen terbatas pada suhu tinggi akan menghasilkan magnesium nitrida atau Mg3N2. Kemudian apabila magnesium nitrida direaksikan dengan air, maka akan dihasilkan gas amonia dan juga magnesium hidroksida. Selanjutnya ada reaksi logam alkali tanah dengan nitrogen. Contohnya yaitu magnesium akan bereaksi dengan gas nitrogen akan menghasilkan magnesium nitrida. Logam alkali tanah yang terbakar di udara akan membentuk senyawa oksida dan senyawa nitrida.
Dengan demikian, nitrogen yang ada di udara bereaksi juga dengan alkali tanah. Yang selanjutnya yaitu reaksi logam alkali tanah dengan halogen. Contohnya, kalsium bereaksi dengan gas klorida akan menghasilkan kalsium klorida. Semua logam alkali tanah bereaksi dengan halogen dengan cepat membentuk garam halida, kecuali berilium. Oleh karena daya polarisasi ion Be2+ terhadap pasangan elektron halogen kecuali fluor, maka BeCl2 berikatan kovalen. Sedangkan alkali tanah yang lain akan berikatan ion. Pembahasan yang selanjutnya yaitu kita akan masuk pada isolasi alkali tanah. Logam alkali tanah adalah unsur-unsur golongan 2A yang mempunyai kereaktifan tinggi setelah unsur golongan alkali. Logam alkali tanah dapat diperoleh melalui proses ekstraksi dari senyawanya menggunakan metode reduksi dan metode elektrolisis. Yang pertama yaitu unsur berilium diisolasi dengan menggunakan metode reduksi, di mana sumber utama berilium adalah beril, dan reaksinya Bf2 direaksikan dengan magnesium akan menghasilkan magnesium fluorida dan berilium pada suhu 1300 derajat Celcius. Berilium juga dapat diisolasi menggunakan metode elektrolisis, di mana berilium dapat diekstraksi dari lelehan BeCl2 yang telah ditambah NaCl, yaitu reaksinya sebagai berikut. Di mana pada katode terjadi reaksi reduksi pada ion Be2+, dan pada anode terjadi reaksi oksidasi pada Cl. Yang kedua, pada unsur magnesium, metode yang pertama yaitu menggunakan metode elektrolisis, di mana sumber utama logam magnesium adalah air laut. Magnesium dalam air laut diperoleh dengan mereaksikan air laut dengan kalsium oksida. Didapatkan hasil reaksi yaitu magnesium hidroksida, yang kemudian akan direaksikan dengan asam klorida dan membentuk MgCl2. Selanjutnya, untuk mendapatkan magnesium, MgCl2 akan dielektrolisis berdasarkan ion-ionnya. Magnesium juga dapat diperoleh dengan metode reduksi atau juga dapat disebut proses kalnasi, di mana sumber magnesium yaitu dolomit MgCaCO3 2 kali akan dipanaskan membentuk MgO dan CaO, lalu MgO-CaO dipanaskan dengan FeSi untuk menghasilkan magnesium. Kemudian untuk unsur kalsium, metode elektrolisisnya berupa di mana sumber utama logam kalsium adalah batu kapur yaitu CaCO3. Batu kapur ini atau CaCO3 akan direaksikan dengan HCl dan membentuk CaCl2. Kemudian CaCl2 akan diproses melalui elektrolisis, di mana di katode akan terjadi proses reduksi dan anode proses oksidasi. Kalsium juga dapat diisolasi menggunakan metode reduksi, di mana logam Ca dihasilkan dari reduksi CaO oleh Al atau reduksi CaCl2 oleh Na. Selanjutnya unsur strontium, di mana hanya bisa diisolasi dengan menggunakan metode elektrolisis. Sumber utama strontium adalah selesit, di mana senyawa ini diproses menjadi SrCl2, yang kemudian akan dielektrolisis berdasarkan ion-ionnya. Yang terakhir yaitu unsur barium, di mana diisolasi menggunakan metode elektrolisis dan juga metode reduksi. Pada metode elektrolisis, di mana sumber utama logam barium adalah barit atau BaSO4, senyawa ini diproses menjadi BaCl2, yang kemudian akan dielektrolisis berdasarkan ion-ionnya. Pada metode reduksi, logam barium diperoleh melalui proses reduksi BaO oleh Al. Pembahasan selanjutnya kita akan masuk pada kegunaan logam alkali tanah. Yang pertama, kegunaan berilium. Berilium digunakan untuk aplikasi militer. Dalam elektronika, berilium digunakan sebagai dopan tipe P dalam beberapa semikonduktor. Berilium oksida digunakan sebagai isolator listrik dan konduktor panas berkekuatan tinggi. Selain itu, berilium juga digunakan dalam mekanika yang memerlukan kekakuan, ringan, dan stabilitas dimensi pada rentang suhu yang lebar. Yang selanjutnya yaitu kegunaan magnesium. Magnesium memiliki banyak kegunaan yang berbeda. Salah satu kegunaan yang paling umum adalah di industri, di mana ia memiliki banyak keunggulan struktural dibanding bahan lain seperti aluminium. Walaupun penggunaan ini telah menurun akhir-akhir ini karena sifat magnesium yang mudah terbakar. Selain itu, magnesium juga digunakan dalam produksi besi dan baja serta produksi titanium. Selanjutnya yaitu kalsium. Kegunaan kalsium yaitu salah satunya sebagai reduktor dalam pemisahan logam lain dari biji seperti uranium.
Kalsium juga digunakan dalam produksi paduan banyak logam, seperti paduan aluminium dan tembaga, dan juga digunakan untuk deoksidasi paduan. Kalsium juga memiliki peran dalam pembuatan keju, mortar, dan semen. Yang selanjutnya yaitu strontium. Strontium ini tidak memiliki banyak aplikasi seperti logam alkali tanah yang lain, namun tetap ada manfaatnya. Strontium sering digunakan dalam pemberi warna merah pada kembang api, dan strontium murni digunakan dalam studi pelepasan neurotransmitter di dalam neuron. Kemudian unsur barium. Sama seperti halnya strontium, barium tidak memiliki banyak aplikasi, tetapi masih memiliki manfaat. Barium memiliki beberapa kegunaan dalam tabung vakum untuk menghilangkan gas, dan barium sulfat memiliki banyak kegunaan dalam industri petroleum, serta industri lainnya. Nah, ini merupakan contoh dari jembatan keledai pada golongan alkali tanah atau golongan 2A. Nah, itu tadi pembahasan dari saya mengenai unsur-unsur golongan alkali tanah. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Thank you.